Ketika Ye Chen mendengar pertanyaan Junmo, dia teringat apa yang pernah dia katakan sebelumnya. Dia perlahan-lahan mengerti bahwa ujian utama sangatlah penting. Dia bisa mendapatkan banyak manfaat dan harus menguasainya. Zhao Dabi, bagi banyak orang, adalah platform untuk meningkatkan kekuatan. Jika Anda menguasainya dengan baik, maka kekuatan Anda akan meningkat pesat. Saudara Ye, apakah Anda sudah bergabung dengan pasukan lain sekarang? Junmo tiba-tiba bertanya. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, ada apa? Kalau begitu, Saudara Ye harus mengikuti kompetisi kualifikasi sebelum ujian utama. Junmo bertanya, masing-masing dari 5 sekolah utama Zhao memiliki paling banyak 30 tempat. Untuk mendapatkan lebih banyak kesempatan, hampir semuanya akan mengisi 30 tempat. Selain keluarga kerajaan, ada 3 keluarga di kota kekaisaran, yang masing-masing memiliki 15 orang. Dengan cara ini, dengan beberapa kuota untuk keluarga kerajaan, jumlah totalnya adalah 200. Junmo bertanya, jika kita mengatakan bahwa tidak ada pasukan untuk bergabung, itu adalah jumlah yang tidak terkendali. Oleh karena itu, untuk mengendalikan jumlah orang-orang yang tidak memiliki kekuatan harus mengadakan kompetisi kualifikasi, dan tempat-tempat tersebut perlu diperebutkan oleh kekuatan mereka sendiri. Tanya Junmo. Artinya, saya harus mengikuti kompetisi kualifikasi sebelum saya dapat mengikuti ujian utama. Kalau tidak, Anda bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk ujian utama, kata Ye Chen. Junmo bertanya sambil mengangguk, bagus. Kapan pertandingan kualifikasi dimulai? Tanya Ye Chen. Sekarang ada sekitar 10 hari lagi sebelum ujian utama, dan kompetisi kualifikasi akan diadakan sekitar 2 hari setelah besok. Keluarga kerajaan akan terdaftar 1 hari lebih awal dari jadwal. Tanya Junmo. Ye Chen mengangguk sedikit dan bertanya, bagaimana kompetisi kualifikasi dibandingkan? Itu adalah kontes di arena, duel berpasangan, dan mereka yang akhirnya memasuki peringkat yang dibutuhkan dapat berpartisipasi dalam ujian utama. Tanya Junmo. Daftar kaisar keluar, dan pertandingan kualifikasi akan diadakan di depan gerbang Yongan Istana Kekaisaran pada sore hari besok. Yang memantau adalah Raja Sirius. Pada saat ini, seorang biksu mulai berdiskusi. Ayo kita pergi dan melihat-lihat. Banyak orang meninggalkan restoran. Huangbang sudah keluar, ayo kita pergi dan melihat-lihat. Junmo bertanya sambil tersenyum. 2 orang keluar dari restoran, saat ini jalanan ramai, sedang membicarakan tentang Huangbang. Ada 9 tempat di mana daftar kaisar dipasang, yang semuanya berada di tempat-tempat paling ramai di kota kekaisaran. Ye Chen dan Junmo Wen datang ke tempat di mana daftar kaisar dipasang. Pada saat ini, banyak orang telah berkumpul. Orang-orang ini tidak tahu kekuatan, bukan? Ye Chen agak konyol. Jika ini saja, tahun dan bulan apa yang harus kita pilih? Junmo bertanya dan berkata sambil tersenyum, Dabi Zhao terlalu menarik. Selama kamu adalah seorang biksu dari generasi yang sama yang membangun lingkungan dasar, kamu akan ingin berpartisipasi. Bahkan jika kamu mengambil bagian dalam ujian utama, kamu bisa mendapatkan sesuatu. Petik 2. Keluar dari sini. Pada saat ini, sebuah suara keras datang, seorang pemuda dengan pedang melonjak di sekujur tubuhnya, dan dia sangat mendominasi terhadap orang banyak. Mereka semua adalah bakat muda. Saat ini, mereka sangat tidak puas melihat pemuda dengan pedang negatif begitu sombong. Kamu terlalu sombong, saudara. Ada seorang biksu muda yang berkata dengan dingin. Kamu bisa bertarung jika kamu tidak menerimanya. Pemuda pedang negatif berkata acuh tak acuh. Kamu, pergi. Pemuda dengan pedang negatif itu minum, dan napas pedang keluar dari mulutnya. Biksu muda itu mundur dengan cepat dan melancarkan pukulan. Roh pedang itu hancur, tetapi ada noda darah di tinjunya. Biksu muda itu ketakutan. Meskipun hatinya marah, dia tahu bahwa dia bukanlah lawan dari pihak lain, jadi dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menahannya. Orang lain melihat kekuatan pemuda dengan pedang negatif itu, dan tidak ada yang mengatakan apa-apa lagi. Mereka semua membiarkan pemuda itu masuk dan menonton daftar kaisar. Ini mungkin lawanmu? Junmo bertanya sambil tersenyum. Kultivasi kendo sangat kuat. Ye Chen mengangguk sedikit, lalu menatap Huangbang.
Sangat jelas di daftar kaisar bahwa besok sore di gerbang Yongan, mereka yang tidak memiliki pengaruh sektarian harus mengadakan kontes kualifikasi. Aturannya adalah sebagai berikut, yang kalah akan dieliminasi dan pemenang akan dipromosikan. Hanya ketika 30 teratas dipilih, mereka dapat memenuhi syarat untuk uji coba utama. Kejam sekali hanya memiliki 30 tempat. Ye Chen berkata pada dirinya sendiri. Ada lebih dari 30 orang yang menonton daftar kekaisaran, jadi banyak orang tidak dapat berpartisipasi dalam ujian utama. Dunia ini kejam, ada baiknya memiliki 30 tempat. Konon katanya hanya ada 15 tempat terakhir kali. Junmo bertanya sambil tersenyum, tidak ada kekurangan orang kuat di sini, setidaknya harus tiba-tiba memiliki kekuatan membangun lingkungan fondasi lebih dari 3 lapisan, mungkin saja bisa masuk 30 besar. Ye Chen mengangguk sedikit dan berkata, cari tempat tinggal dulu. Di mana lagi kamu bisa tinggal di kota kekaisaran sekarang? Junmo bertanya sambil tersenyum, pergilah, aku akan membawamu ke suatu tempat. Ye Chen curiga dan mengikuti Junmo Wen. Setelah melewati 2 jalan yang ramai, dia sampai di jalan yang sepi. Junmo Wen berhenti di depan sebuah halaman. Kakak Ye, tinggal di sini. Junmo bertanya sambil tersenyum. Ye Chen melihat ke halaman. Meskipun tidak megah, tidak terlihat vulgar. Itu pasti tempat bagi orang-orang berstatus untuk tinggal. Halaman ini milikmu? Ye Chen bertanya dengan ragu. Yah, selama periode ini adalah tempat yang paling cocok untuk saudara Ye untuk tinggal di sini. Tenang dan cocok untuk berkultivasi. Junmo bertanya sambil tersenyum. Junmo bertanya bahwa ada rumah-rumah di kota kekaisaran, jadi Ye Chen tidak bisa menahan rasa ingin tahu tentang identitas Junmo. Itu tidak sesederhana itu. Baiklah, terima kasih banyak telah bertanya padaku. Ye Chen mengepalkan tangannya dan tertawa. Kamu dan saudaraku berbicara tentang terima kasih. Jangan bertanya dengan tidak puas. Keduanya tersenyum. Junmo bertanya, kamu beristirahatlah, persiapkan diri untuk pertandingan kualifikasi besok, dan pergilah. Ye Chen mengangguk. Junmo bertanya dan pergi. Ye Chen masuk ke halaman, yang bersih, antik, tidak mewah, segar dan elegan. Ini benar-benar tempat yang bagus. Ye Chen akrab dengan halaman itu. Meskipun tidak besar, itu sangat nyaman. Ye Chen datang ke halaman belakang. Ada kolam yang penuh dengan bunga teratai hijau. Aroma bunga teratai itu tenang dan menyegarkan. Ye Chen duduk di samping kolam dan mulai berlatih. Keesokan harinya, pada siang hari, banyak orang menuju ke lapangan Yonganmen. Di lapangan Yonganmen, ada arena tantangan yang sangat besar. Di sekitar arena, ada banyak pasukan terlarang. Kekuatan pasukan terlarang ini lebih dari 7 tingkat di area pelatihan Qi. Hanya ada 30 tempat. Dengan begitu banyak orang yang berpartisipasi, persaingannya benar-benar terlalu besar. Sama sekali tidak ada harapan untuk membangun fondasi di bawah lantai 2. Beberapa orang di kerumunan di sekitar arena tantangan membahas Tao. Jika tidak ada harapan, saya harus bertarung. Saya datang ke sini untuk berpartisipasi dalam ujian. Bagaimana saya bisa tahu jika saya tidak bertarung? Beberapa orang tidak mau mengatakannya. Saya benar-benar iri dengan para pengikut pasukan klan itu. Selama mereka memiliki level fondasi, mereka akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam ujian utama. Apa yang membuatmu iri? Bahkan jika mereka ikut serta dalam uji coba utama, mereka hanya akan mati. Saudara Ye, meskipun ada banyak orang dalam kontes kualifikasi ini, seharusnya tidak ada masalah baginya untuk masuk 30 besar. Junmo bertanya dan Ye Chen datang ke gerbang Yongan. Ye Chen melihat kerumunan di sekitar arena tantangan dan berkata, ada banyak orang. Bahkan jika Anda ingin masuk 30 besar, Anda harus mengalami beberapa pertempuran. Raja Sirius ada di sini. Pada saat ini, sebuah suara datang dari menara. Seorang pria pemberani mengenakan jubah biru dengan serigala hijau yang disulam di jubahnya pergi ke menara dan duduk di kursi yang diatur khusus. Zhao Yuanqiu, Raja Sirius, adalah pangeran yang terkenal di keluarga kerajaan dan saudara laki-laki raja. Raja Sirius melirik ke bawah menara dan berkata dengan suara lantang, hari ini, aturan kompetisi kualifikasi telah berubah. Anda dapat langsung berpartisipasi dalam ujian utama jika Anda memiliki lebih dari 4 lantai lingkungan pondasi bangunan.
Anda harus bersaing untuk mendapatkan tempat yang tersisa sampai 30 tempat penuh. Mendengar berita ini, semua orang di sekitar arena terkejut. Beberapa senang, yang lain khawatir. Lalu harapan kita semakin redup. Jika kita mengatakan ada 30 orang di atas lantai 4 area fondasi, bukankah itu sama sekali tidak ada harapan? Bagaimana bisa begitu? Terjadi banyak diskusi. Karena ini adalah kontes besar, kita harus memilih yang terbaik. Tidak ada unsur keberuntungan. Beberapa orang membangun fondasi, dan para biarawan yang berada di atas 4 lantai saling menertawakan. Semua diam. Raungan kemarahan terdengar, dan seorang komandan tentara kekaisaran di samping Raja Sirius menatap semua orang dengan dingin dan berkata, semua orang yang membangun area fondasi di atas 4 lantai semuanya berdiri di arena tantangan. Aturan dapat diubah begitu saja. Wajah Ye Chen sedikit tenggelam. Junmo bertanya, wajahnya jelek, matanya tertuju pada Raja Sirius, dan dia berkata dalam hatinya, ini pasti perubahannya sendiri yang tidak sah. Pada saat ini, orang-orang yang membangun lingkungan pangkalan lebih dari 4 lantai bergegas ke arena tantangan satu demi satu, dan ekspresi mereka sangat dingin dan sombong. Beberapa saat kemudian, lebih dari 20 orang yang membangun area fondasi di atas lantai 4 telah muncul di arena tantangan, dan mereka masih bertambah, yang membuat wajah orang lain semakin jelek. Sudah 30. Ada teriakan terkejut. Masih bertambah. Apa harapan kita jika terus seperti ini? Banyak orang enggan. 37. Pada akhirnya, tidak ada lagi peningkatan atau penurunan. Total ada 37 orang, dan ada 7 orang lagi. Tuan, 37. Komandan pasukan terlarang berkata dengan hormat. Mari kita lihat berapa banyak orang yang ada di lantai 4 fondasi. Kita dapat menyingkirkan beberapa dari mereka dan meninggalkan 30 orang di belakang. Raja Sirius berkata dengan dingin. Ya, komandan pasukan terlarang menerima perintahnya dan keluar dan berkata, saat ini, ada 37 orang di atas lantai 4 Zujijing. Ada kompetisi sistem gugur untuk keempat lantai Zujijing. Anda dapat pergi di bawah lantai 4 Zujijing. Tuan, tidak masuk akal untuk melakukannya. Mengapa Anda tidak memiliki kesempatan untuk membangun lantai pertama di bawah lantai 4 fondasi? Tidak adil jika orang-orang dari 5 gerbang utama dapat berpartisipasi dalam pembangunan lantai pertama. Seseorang berdiri dan berkata. Raja Sirius berkata dengan dingin, saat ini, ada 37 orang di atas lantai 4 Zujijing. Bahkan jika Anda diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi, dapatkah Anda masuk 30 besar? Raja ini juga untuk Anda pertimbangkan, jika bukan musuh, yang ringan akan terluka, yang berat akan mati. Tuan, apakah 30 tempat terlalu sedikit? Meskipun kita tidak memiliki lantai 4 Zujijing, kita lebih baik daripada lantai pertama Zujijing. Dengan begitu banyak kursi yang ditempati oleh 5 gerbang utama, dapatkah kita menghapus lantai pertama Zujijing dan meningkatkan kuota kompetisi kualifikasi? Beberapa orang berdiri dan menolak untuk menerimanya. Ya, meskipun kita belum bergabung dengan kekuatan apapun, kita juga orang-orang negara bagian Zhao. Apakah kita lebih baik daripada membangun fondasi? Tolong pikirkan 2 kali. Saat ini, para biarawan di lantai 3 arena tidak puas dan ingin memperebutkan tempat untuk diri mereka sendiri. Apakah kamu ingin memberontak? Komandan pasukan terlarang berkata dengan dingin. Raja Sirius berkata, pertama-tama, kuota 5 sekte besar telah ditetapkan di dinasti-dinasti sebelumnya. Kedua, ada banyak 30 tempat, dan hanya 15 orang yang berada di sesi terakhir. Jika kamu merasa memiliki kekuatan ini, kamu dapat menantang 30 teratas. Jika kamu menang, kamu akan menggantikan pihak lain untuk berpartisipasi dalam ujian utama. Sudah diputuskan, aku telah memberimu kesempatan. Jika kamu kalah dalam tantangan, kamu tidak dapat menyalahkan orang lain. Kamu hanya dapat menyalahkan kekuatanmu sendiri. Jika ada orang lain yang tidak puas, kamu akan didiskualifikasi. Suara Raja Sirius seperti lonceng dan lu besar, sehingga para biksu yang telah membangun fondasi di tempat itu semua terkejut di dalam hati mereka dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Baiklah, sekarang mari kita mulai kompetisi di lantai 4 Zujijing. Raja Sirius menyapu semua orang dengan matanya yang tajam dan memimpin jalan menuju pasukan terlarang.
Panglima pasukan terlarang menerima perintah dan berdiri sambil berkata, sekarang keempat lapisan pangkalan bangunan akan bersaing untuk mendapatkan 30 tempat teratas. Pada saat ini, semua biksu yang membangun fondasi tingkat 5 atau lebih semuanya turun, dan ada 25 orang yang tersisa di arena tantangan. Ada 12 orang yang telah membangun fondasi dengan lebih dari 5 lantai. Ye Chen sedikit terkejut. Orang-orang ini tidak memiliki keluarga dan tidak memiliki sekolah. Mereka dapat mengolah lebih dari 5 tingkat keadaan fondasi. Bakat ini sungguh luar biasa. Meskipun beberapa orang tidak bergabung dengan pasukan, dunia ini begitu luas sehingga tidak mengherankan bahwa banyak orang kuat di dunia tersembunyi membiarkan murid-murid mereka keluar untuk mengalaminya. Tanya Junmo. Saat ini, kompetisi telah dimulai di arena. Aturan kontes sangat sederhana. Undian. Mereka yang mengundi undian kosong akan dipromosikan secara langsung, 24 lainnya akan bersaing. Pemenangnya akan dipromosikan secara langsung, 12 yang tersisa akan bersaing untuk 5 tempat terakhir. Di awal kontes, kekuatan spiritual melonjak di arena, dan semua jenis seni sihir dipraktikkan. Semuanya dikhususkan untuk promosi. Babak pertama kompetisi berlangsung selama 1 jam. 13 orang dipromosikan dan 3 orang terbunuh. Pada akhirnya, tinggal 9 orang lagi. 9 orang itu akan diundi. 1 orang di udara akan langsung dipromosikan. 8 orang yang tersisa akan langsung dipromosikan. Kompetisi ini bahkan lebih sulit. Sebelumnya, kompetisi ini telah menguras banyak tenaga. Sekarang, selain mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita juga harus mengandalkan keberuntungan kita sendiri. Kompetisi berakhir dengan sangat cepat. Beberapa dari mereka memutuskan hasilnya dengan satu gerakan. 1 orang terbunuh dalam ronde ini. Beberapa biksu di bawah lantai 4 Zujijing yang berdiri di bawah arena tantangan terdiam. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak dapat mengalahkan lantai 4 Zujijing. Sekarang setelah 30 tempat telah ditentukan, kalian akan menerima token untuk berpartisipasi dalam uji coba utama. Sebelum dimulainya uji coba utama, orang lain yang ingin berpartisipasi akan bergantung pada kemampuan kalian sendiri. Jika kalian dapat mengambil token dari mereka, token itu akan menjadi milik kalian. Kata komandan. Mendengar kata-kata komandan pasukan terlarang, lantai 4 Zujijing yang baru saja bertarung sedikit ketakutan. Mereka telah menghabiskan banyak tenaga dalam pertempuran pertama. Jika ada lapisan ketiga Zujijing yang mengambil token, itu akan menjadi kerugian besar. Sementara para biksu di lantai 3 Zujijing melihat harapan, dan satu persatu melihat mereka yang terluka parah di lantai 4 Zujijing dan menunjukkan senyum muram. Raja Sirius benar-benar licik. Ye Chen menatap Raja Sirius di menara kota. Benar-benar licik. Junmo bertanya sambil menatap Raja Sirius dalam-dalam, dia paling mengenal Raja Sirius. Dengan senyum di sudut mulutnya, Raja Sirius berkata, selama kamu memiliki sarana untuk memenangkan token, bahkan jika kamu membangun level dasar, kamu juga dapat berpartisipasi dalam ujian utama. Aku telah memberimu kesempatan. Apakah kamu dapat berpartisipasi tergantung pada kemampuanmu sendiri. Saat ini, tidak hanya lantai 3 lingkungan fondasi bangunan yang menunjukkan cahaya yang ganas, tetapi juga para biksu di lantai pertama dan kedua lingkungan fondasi juga melihat harapan dan ingin bekerja keras untuk masa depan mereka sendiri. Wang Meng, berikan mereka kartu perintah. Raja Sirius tersenyum dingin dan meninggalkan menara. Wang Meng, komandan pasukan terlarang, juga tersenyum dingin dan melambaikan tangannya yang besar. 30 token melayang di udara. Ambil tokenmu dan lindungi tokenmu. Ujian utama hanya mengenali token tetapi tidak orangnya. Setiap orang yang memasuki 30 pertama mengambil token. Para biksu yang membangun level fondasi 5 atau lebih tidak perlu khawatir tentang mereka yang membangun lantai 3 untuk bersaing memperebutkan token. Mereka yang baru saja bertarung di lantai 4 Zujijing melarikan diri begitu mereka mendapatkan token. Kemana harus pergi? Serahkan tokenmu dan selamatkan kamu dari kematian. Kamu ingin mati. Begitu lantai 4 lingkungan Zuji mendapatkan token, mereka segera dikepung oleh beberapa lantai 3 lingkungan Zuji. Bunuh. Tidak ada yang perlu dikatakan. Ambil saja tokennya. Lantai 4 Zujijing, yang telah bertarung lebih dari 2 kali sekarang, pada dasarnya dihentikan oleh para biksu di bawah lantai 4 Zujijing dan dikepung. Sialan, token ini untukmu.
Aku mengingatmu. Beberapa orang tahu betul situasi mereka sendiri di lantai 4 lingkungan fondasi. Jika mereka membuang token itu, mereka akan segera pergi. Ketika aku pulih, tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri. Rebut. Para biarawan di tempat kejadian sangat bersemangat ketika mereka melihat token itu. Mereka semua bergegas untuk merebut token itu. Perkelahian dimulai di gerbang Yongan. Bajingan, berani merebut tokenku, mati, bunuh. Ada raungan 4 lapisan di wilayah fondasi bangunan, dengan niat membunuh melonjak dan membunuh dengan gila-gilaan. Para biarawan yang membangun area fondasi di bawah lantai 4 juga gila. Mereka memperebutkan token ini dan bahkan terbunuh. Di depan gerbang Yongan, banyak biarawan di bawah lantai 4 area fondasi bangunan terbunuh, tetapi masih saja ada orang yang berbondong-bondong maju untuk merebut token itu. Kejam sekali. Tidak ada gunanya mengorbankan nyawa demi sebuah token. Ye Chen melihat pemandangan ini dan mendesah. Selama masih ada kehidupan atau bisa menjadi kuat, orang mati akan kehilangan segalanya. Junmo bertanya sambil mendesah. Tiba-tiba, sebuah token jatuh di depan Ye Chen dan Junmo Wen. Ye Chen dan Junmo bertanya sama-sama. Tercengang, dan mendongak. Saat itu, banyak orang menatap mereka dengan tajam. Pai akan jatuh dari langit. Junmo bertanya dengan senyum pahit. Ye Chen mengambil token itu di hadapan semua orang, dan berkata, ini adalah kehendak Tuhan. Karena itu ada di tanganku, aku akan menyimpannya. Serahkan token itu, atau kau akan dibunuh. Biksu yang membangun 3 lapis fondasi itu berteriak dengan marah. Serahkan. Semua orang menatap Ye Chen dan Junmo dengan penuh nafsu, mengelilingi mereka. Aku telah mencapai barang-barang di tangan Ye Chen, dan tidak ada alasan untuk menyerahkannya lagi. Jika kau tidak ingin mati, keluarlah dari sini. Ye Chen berkata dengan dingin. Mencari kematian. Para biksu yang membangun 3 lapisan fondasi itu marah. Baru saja mereka berkelahi, tetapi mereka duduk di kursi nelayan. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Bunuh. Beberapa orang dari lantai 3 Zujijing bergegas masuk dengan perasaan membunuh. Jika ada yang membunuh Ye Chen terlebih dahulu, orang yang membunuh Ye Chen mungkin akan mengambil token itu. Bunuh! Ye Chen berteriak dingin. Dia menghembuskan ki pedang yang mengerikan ke seluruh tubuhnya. Dengan ayunan pedang yang lembut, cahaya pedang menyapu keluar, yang sangat menakutkan. Puff! Puff! Dengan satu pedang, tenggorokan 3 biksu yang membangun fondasi itu retak dan disegel dengan satu pedang. Junmo bertanya, melihat roh pedang dan alis Ye Chen, dia tidak hanya tertawa getir, tetapi diam-diam berkata, kultivasi kendo orang ini telah meningkat pesat. Meskipun aku lebih tinggi darinya, aku jauh di belakangnya dalam kendo. Mereka yang bergegas ke lantai 3 Zujijing ketakutan, tetapi demi token, mereka tetap membunuh mereka dengan gegabah. Seluruh tubuh Ye Chen penuh dengan niat membunuh. Dia dengan lembut mengayunkan pedangnya dan menebasnya. Pedang itu seterang naga. Satu pedang membunuh satu orang. Dia bahkan tidak bisa menahan satu pedang di tangannya. Bunuh dunia. Ye Chen meledakkan momentum pedang Qi yang kuat di sekujur tubuhnya. Pedang Qi melonjak dan tak tertandingi. Sebuah pedang tersapu, yang membuat Junmo Wen gemetar. Puff! Ah! Sebuah teriakan datang, semua biksu yang mengepung Ye Chen jatuh dan disapu dengan satu pedang. Kekuatan tempur Ye Chen yang kuat juga telah menarik perhatian banyak orang, mereka yang ingin bergegas mengambil token sebelumnya juga kaku. Bunuh semua dengan satu pedang. Mengerikan. Apakah ini masih lantai 3 fondasi? Tidak ada yang berani merampok Ye Chen di sini. Kekuatan bertarung Ye Chen telah membuat semua orang yang hadir terpesona. Aku tidak melihatmu selama beberapa bulan. Kendomu begitu kuat sehingga kau telah meninggalkanku beberapa blok. Junmo bertanya dengan senyum masam. Petik 2. Setelah meninggalkan situs bersejarah, aku mendapat beberapa kesempatan. Ye Chen tersenyum tipis, melihat orang-orang yang masih merampok, dan berkata, karena tokennya sudah tiba, ayo pergi. Junmo bertanya mengangguk, 2 orang pergi, tidak ada yang berani berhenti. Ye Chen. Ketika Ye Chen dan Junmo bertanya baru saja meninggalkan gerbang Yongan, suara dingin menyebar ke seluruh tempat. Ye Chen dan Junmo bertanya untuk melihat ke belakang. Pada saat ini, ada 3 orang muda dengan pakaian yang sama menatap mereka dengan dingin. Ada karakter awan tertulis di pakaian ketiga orang itu. Orang-orang Yun Haizong.
Ye Chen melihat karakter awan itu, dan sedikit mengernyit. Ye Chen, aku tidak menyangka kau akan datang. Hari itu, kau membunuh murid Sekte Yunhaiku di situs bersejarah dan mematahkan lengan kakak senior Liu Yun. Kali ini, Sekte Yunhai tidak akan mengampunimu. Salah satu dari mereka, seorang pemuda kurus, berkata dengan dingin. Apa kualifikasi seorang fondasi bangunan lantai 2 untuk mengatakan hal seperti itu kepadaku? Jika kau bukan murid Sekte Yunhai, kau bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk mengikuti ujian utama. Ye Chen mencibir. Ini adalah kehormatan menjadi murid sekte. Orang-orang sepertimu yang bahkan tidak memiliki keluarga tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam ujian utama. Pemuda kurus itu berkata dengan senyum dingin. Kita lihat saja apakah kita memiliki hak. Ye Chen mencibir dan mengabaikan mereka. Dia berbalik dan pergi. Tidak peduli apakah kau mengikuti ujian utama atau tidak, kau akan mati. Kakak senior Liu Yun tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Pemuda kurus itu masih minum dengan dingin. Sikat, pedang Qi keluar dari tubuh Ye Chen dan menebas pemuda kurus itu. Pemuda kurus kering itu marah dan mengambil gambar dengan satu tangan, tetapi dia tidak bisa menahannya sama sekali. Tangannya terbelah dua. Ah! Pemuda kurus kering itu menutupi tangannya dan meraung kesakitan. Kemudian dia mendengar suara dingin Ye Chen, ini hanya pelajaran untukmu. Jangan terlalu berisik di hadapanku di masa mendatang. Sialan, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Pemuda kurus itu menggeram marah. Ye Chen dan Jun Mo bertanya, tetapi dia tidak memperhatikannya. Kakak Ye, aku akan mengajakmu ke suatu tempat untuk bermain. Jun Mo bertanya sambil tersenyum. Di mana? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Jun Mo bertanya, Bursa Tianlong, bursa terbesar di kota kekaisaran, juga bursa terbesar di Zhao. Ada banyak barang yang tidak dapat dibeli di tempat lain. Jika kamu menginginkan uang, kamu dapat membeli apa yang kamu inginkan. Ye Chen sedikit mengernyit, apa yang dapat dibeli? Jun Mo bertanya ragu-ragu sejenak, dan berkata, meskipun sedikit memuji, tetapi tingkat lingkungan dasar bangunan menginginkan barang, pada dasarnya dapat dibeli. Kalau begitu pergilah. Ye Chen berpikir sejenak. Bursa yang paling makmur adalah Istana Pagi, yang merupakan yang paling makmur di kota kekaisaran. Bursa Tianlong menempati sebuah jalan, yang penuh dengan semua jenis bisnis sumber daya budidaya. Seluruh jalan sangat ramai dan penuh dengan orang. Di jalan ini, ada istana besar, yang merupakan pusat pertukaran Tianlong. Ye Chen dan Jun Mo Wen datang ke pertukaran Tianlong. Ye Chen terkejut melihat jalan yang ramai ini. Kamu bisa membeli apa saja yang kamu suka asalkan kamu punya cukup linjing. Dan jika kamu punya sesuatu yang bagus, kamu juga bisa berdagang di sini, dan kamu bisa pergi ke kota perdagangan Tianlong untuk dilelang. Jun Mo bertanya, menunjuk ke istana. Ye Chen mengangguk dan mulai berputar di jalan. Meskipun ada barang bagus di luar sana, jumlahnya sangat sedikit. Umumnya, mereka menukar barang dengan barang. Beberapa orang membutuhkan barang lain untuk kultivasi, dan kemudian mereka akan menukarnya dengan barang lain yang nilainya sama. Jun Mo bertanya, dengan cara ini, kamu tidak perlu pergi kemana-mana untuk mencari, asalkan kamu menunggu di sini. Jika kamu beruntung, kamu akan menunggu. Ye Chen mendengarkan dan bertanya, jangan tanya kakak, apakah ada rumput jiwa di sini, atau bisakah kamu membeli pil seperti pil Huanyang dan pil Huiming? Jun Mo bertanya, mengerutkan kening, dan berkata, barang-barang ini terlalu berharga, jika kamu benar-benar ingin, kamu dapat mengambil kesempatan di sini, atau pergi ke kota perdagangan Tianlong untuk bertanya, harganya tentu tidak murah. Selama ada satu, harganya tidak masalah. Ye Chen mengangguk. Jiwa tua itu sekarang tertidur lelap dan tidak dapat bangun tanpa mata air spiritual. Namun, jika kamu bisa mendapatkan barang-barang ini, kamu juga dapat bangun dalam tidur lelap, dan itu sangat membantu jiwa yang tersisa dari jiwa lama. Ye Chen mencarinya dengan hati-hati di jalan. Ada yang menjual obat ajaib, ada yang menjual seni sihir, dan ada yang menjual senjata ajaib. Selama mereka adalah objek kultivasi, mereka dapat dilihat di sini. Rumput roh surgawi. Ye Chen tiba-tiba melihat seorang lelaki tua di depannya yang memiliki 4 rumput roh surgawi. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Tuan, berapa harga rumput roh surgawi?
Ye Chen bertanya. Lelaki tua itu mengangkat kepalanya dan berkata, saya butuh 2 botol cairan roh untuk rumput roh surgawi ini. Saya akan mengambil semuanya. Ye Chen mengulurkan tangannya dan 8 botol cairan roh muncul di tangannya. Lelaki tua itu memeriksanya dan menemukan bahwa cairan roh itu sangat murni. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia berkata, baiklah, ambil rumput roh surgawi ini. Ye Chen menyingkirkan rumput roh itu dan bertanya, Pak Tua, bisakah Anda mendapatkan rumput roh atau rumput jiwa? Selama Anda bisa mendapatkannya, Anda bisa mendapatkan 3 botol cairan roh ini. Ye Chen mengeluarkan sebotol cairan roh. Lelaki tua itu membukanya dan menciumnya. Matanya tiba-tiba berbinar, penuh dengan fanatisme. Bagaimana? Ye Chen mengambil kembali cairan roh itu. Adik kecil, apakah kamu baru saja menambahkan Zhao Dabi? Orang tua itu melihat cairan roh dan berkata sambil tersenyum. Ye Chen mengangguk, orang tua itu berkata, kamu beri aku beberapa hari, sebelum pertandingan besar Zhao, aku akan kembali, dan aku akan tetap di sini. Baiklah, selama kamu memiliki cukup rumput roh surgawi atau rumput jiwa di tanganmu, aku akan mengambil semuanya. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Mata orang tua itu memancarkan sentuhan ekstasi, menyingkirkan barang-barang bersama Ye Chen setelah bertinju. Ye Chen memasukkan 4 rumput roh surgawi ke dalam diagram 8 diagram Taiji. Dalam sekejap, 4 rumput roh surgawi menghilang dan berubah menjadi cairan roh. 4 masih terlalu sedikit. Ye Chen menghela nafas ketika dia melihat bahwa tidak ada apapun di 8 diagram Taiji. Ye Chen berjalan di sekitar jalan lagi, tetapi dia tidak melihat apa yang dia butuhkan. Pergilah ke kota perdagangan Tianlong, mungkin ada beberapa. Jangan meminta nasihat. Ye Chen mengangguk dan berjalan ke kota perdagangan Tianlong. Pertukaran yang besar. Setelah Ye Chen masuk, dia langsung dikejutkan oleh kota perdagangan yang sangat besar. Ada 9 lantai di kota perdagangan Tianlong, yang dibagi menjadi 3 lapisan atas, 3 lapisan tengah, dan 3 lapisan bawah. Junmo bertanya, 3 tingkat berikutnya adalah tempat lelang 3 tingkat, sesuai dengan tingkat barang lelang, tentukan di lapisan mana tempat lelang itu. Lantai tengah dan ketiga adalah tempat perdagangan barang-barang umum, dan barang-barang di 3 lapisan atas lebih langka, dan tidak semua orang bisa naik. Yang kamu butuhkan adalah barang-barang berharga, jadi lebih mudah untuk menemukannya di lantai 3, Junmo bertanya, kualifikasi apa yang kamu butuhkan untuk naik 3 lantai? Tanya Ye Chen. Lantai pertama dari 3 lantai teratas bisa masuk asalkan kamu punya uang. Junmo bertanya, lantai kedua butuh kekuatan. Kalau kamu bisa mencapai atau mengalahkan lantai kelima lingkungan Zuji, kamu bisa masuk ke lapisan ketiga, yang merupakan token kota perdagangan Tianlong. Kalau tidak, tidak ada yang bisa masuk. Ye Chen mendengar, berkata, lantai pertama dan lantai kedua bisa masuk, lalu pergi ke lantai pertama dan lantai kedua untuk melihat-lihat. 2 orang datang ke pintu masuk lantai pertama di lantai 3. Ada seorang pria parubaya duduk di samping pintu masuk. Ketika dia melihat Ye Chen dan Junmo, dia bertanya dengan samar, tolong tunjukkan uangmu. Ye Chen dengan santai, adalah setumpuk cairan roh, pria parubaya itu tertegun, menatap Ye Chen lebih dalam, dan berkata, masuklah. Kalian, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak cairan roh? Junmo bertanya tanpa berkata-kata, tangan orang-orang adalah roh kristal, tangan Ye Chen adalah cairan roh, ini untuk memamerkan kekayaan. Ye Chen tidak berdaya, dia juga menginginkan Linjing, tetapi tas surga dan bumi dewa tidak kering. Keduanya memasuki kota pertama, yang juga sangat besar. Ada banyak konter perdagangan. Setiap konter perdagangan diklasifikasikan. Anda dapat mengetahui apa yang Anda inginkan dengan sangat jelas. 2 orang dewasa, selamat datang di kota perdagangan Tianlong. Apa yang perlu Anda beli? Pada saat ini, seorang wanita seksi yang mempesona datang sambil tersenyum, kata-katanya cukup lembut untuk membuat orang mabuk. Saya butuh pil dan keajaiban. Ye Chen terkejut, bahkan pelayan itu berlatih ki level 8. Lewat sini, tuan-tuan. Wanita yang mempesona menunjukkan senyum menawan. Ye Chen dan Junmo bertanya, lalu mengikuti pelayan itu ke konter pil eksklusif. Di konter itu, ada juga seorang pelayan dengan penampilan menawan dan sosok yang mempesona.
Dengan senyum menawan, dia berkata, "Pil apa yang kamu butuhkan?" Ye Chen berpikir dalam hatinya bahwa kota perdagangan naga benar-benar mampu berbisnis. Dia secara khusus mencari pelayan seperti itu untuk dilayani. Diperkirakan banyak orang akan berlarian ke sini bahkan jika mereka tidak membeli barang. Tentu saja, Ye Chen juga tahu bahwa hanya 3 lantai atas yang memiliki perawatan seperti itu. Apakah ada pil Huanyang dan pil Huiming? Atau itu pil jiwa roh? Ye Chen bertanya. Mendengar ini, pelayan itu masih berkata dengan senyum menawan, lapisan ini hanya memiliki pil jiwa roh, dan pil berharga seperti pil Huanyang dan pil Huiming ada di lapisan ketiga. Ye Chen tergerak dalam hatinya dan berkata, ada berapa banyak pil jiwa? Sambil tersenyum, pelayan itu akan mengeluarkan botol giok dari belakang dan berkata, total ada 5 pil jiwa roh, yang semuanya tersedia saat ini. 1 pil jiwa seharga 300 kristal oranye. Aku akan mengambil semuanya. Tanpa berkata apa-apa, Ye Chen langsung mengeluarkan setumpuk botol giok, yang berisi cairan roh. Hati pelayan itu juga terkejut, biasanya hanya sedikit orang yang akan menukar cairan roh, lagi pula, cairan roh lebih mudah daripada kultivasi kristal roh. Cairan roh jauh lebih berharga daripada kristal roh. Setelah pelayan itu memperkirakannya, dia mengembalikan 10 botol cairan roh yang tersisa kepada Ye Chen dan berkata, "Tuan, tolong ambil pil jiwa." Ye Chen menyingkirkan pil jiwa dan bertanya, apakah ada rumput jiwa atau rumput roh surgawi di sini? Ya, di daerah tempat obat mujarab itu dijual. Pelayan itu berkata dengan senyum menawan. Ye Chen mengangguk sedikit, lalu datang ke daerah tempat obat mujarab itu dijual. Ada juga seorang pelayan cantik. Obat mujarab jenis apa yang perlu Anda beli, Tuan? Pelayan itu berkata dengan senyum yang menyihir. Rumput roh dan rumput jiwa, kata Ye Chen. Pelayan itu berkata sambil tersenyum, berapa banyak yang Anda butuhkan? Saya ingin sebanyak yang Anda inginkan, ada di sini. Ye Chen berkata dengan sangat sopan. Pembantu itu berbalik sambil tersenyum, mengeluarkan 2 kotak giok, dan berkata, ada 10 rumput Tianling dan 5 rumput jiwa di 2 kotak ini. Total ada 2000 kristal oranye. Ye Chen memegang beberapa tangan, dan ada setumpuk cairan roh. Junmo bertanya semuanya tampak konyol, orang baik, berapa banyak cairan roh? Setelah pembantu itu memeriksanya, dia berkata sambil tersenyum, baiklah, tolong simpan ramuanmu. Ye Chen bertanya, apakah ada obat ajaib lain yang bisa membantu meningkatkan jiwa? Ada, tapi di lantai 2 atau 3, kata pembantu itu sambil tersenyum. Ye Chen mengangguk dan bertanya pada Junmo, ayo kita ke lantai 2. Apakah kamu perlu meningkatkan kekuatan jiwamu? Jangan menyapa. Kurasa begitu, Ye Chen berkata. Junmo bertanya sambil tersenyum, kalian orang ini, orang-orang menggunakan kristal roh untuk bertukar, kalian semua menggunakan cairan roh untuk bertukar, secepatnya adalah cairan roh, kamu juga terlalu tiran lokal. Kau menginginkannya. Ini beberapa yang bagus, kata Ye Chen, dia benar-benar melemparkan 5 botol cairan spiritual ke Junmo. Junmo meminta untuk membuka botol giok itu, dan segera merasakan kekuatan spiritual yang sangat murni dan kuat. Dibandingkan dengan cairan spiritual yang dimurnikan oleh kristal oranye, kualitasnya lebih baik. Apakah ini dibuat oleh kristal kuning? Junmo meminta untuk memeriksa ulang Ye Chen, dengan senyum masam di dalam hatinya, orang ini benar-benar semakin misterius, semakin banyak orang yang tidak bisa melihatnya. 2 orang datang ke pintu masuk lantai 2, di lantai 2 juga duduk seorang pria parubaya itu menatap Ye Chen dan Junmo bertanya, lantai 2, kau tidak bisa masuk. Hanya memukulmu, bukan? Ye Chen berkata. Melihat Ye Chen, pria parubaya itu berkata, ya, tetapi kau tidak memiliki kesempatan untuk membangun fondasi lantai 3. Bagaimana tahu jika kau tidak mencoba? Ye Chen tertawa, seluruh kekuatan spiritual tubuh tiba-tiba meledak, pukulan langsung keluar, kekuatan kekerasan melonjak dari, tak tertandingi teror. Wajah pria parubaya itu sedikit tenggelam, dan seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan spiritual. Itu adalah kultivasi dari 5 lapisan lingkungan fondasi bangunan. Tiba-tiba, dia mengambil telapak tangan, dan kekuatan telapak tangannya sangat mengerikan. Ledakan, 2 orang bertabrakan bersama, tubuh Ye Chen mundur selangkah ke belakang,
pria parubaya itu juga meluncur mundur, wajahnya menunjukkan warna terkejut, dan kemudian meraung, kekuatan spiritual seluruh tubuhnya lebih kuat, dan dia berteriak, telapak Vajra. Kedua telapak tangan pria parubaya itu melesat keluar, sangat ganas, angin kencang bersiul, sangat mengerikan. Jangan hancurkan Wang Quan, Ye Chen meraung, membuka tinju raja yang tidak padam, seluruh tubuh mengeluarkan Wang Qi. Wang Qi, Junmo bertanya di samping untuk melihat dengan terkejut. Ledakan, tinju Raja Abadi Ye Chen menghancurkan segalanya. Telapak tangan Vajra pria parubaya itu retak oleh Ye Chen, dan seluruh orang itu mundur. Tulang kedua telapak tangan tampaknya retak. Rasa sakitnya tak tertandingi, dan kedua telapak tangannya benar-benar kelelahan. Bolehkah aku masuk sekarang? Ye Chen berkata. Pria parubaya itu berkata, iya. Terima kasih banyak. Ye Chen mengepalkan tangannya, dan pria parubaya ini juga mematuhi aturan. Tapi kamu bisa masuk, dia tidak bisa. Pria parubaya itu berkata, aturannya adalah, siapa yang memiliki kemampuan untuk masuk. Ye Chen mengerutkan kening dan baru saja ingin mengatakan sesuatu. Junmo memintanya untuk mengeluarkan token dengan ukiran naga di atasnya. Ketika pria parubaya itu melihatnya, pupil matanya mengecil dan berkata, kamu juga bisa masuk. Junmo bertanya sambil tersenyum, menyimpan token itu, dan Ye Chen bersama-sama masuk ke lapisan kedua. Ini token lapisan ketiga, tanya Ye Chen. Junmo bertanya, mengangguk sambil tersenyum. Ye Chen berkata, sekarang aku merasa kamu semakin misterius, bahkan kamu memiliki token seperti itu. Bukankah kamu juga misterius? Apakah itu cairan roh berkualitas tinggi? Junmo bertanya, bagaimana dengan ini? Aku menukarnya denganmu, aku memberimu kristal roh, kamu memberiku cairan roh. Bagaimanapun, jika kamu ingin menghabiskannya, lebih baik murah, saudaraku. Titik petik 2. Tidak apa-apa, Ye Chen tersenyum. Junmo bertanya sambil tersenyum, kalau begitu aku tidak bisa bersikap sopan. Katanya, Junmo meminta untuk mengeluarkan setumpuk kristal merah, penuh dengan 50.000. Ye Chen tidak berkedip, akan mengumpulkan 50.000 kristal merah, kepada Junmo meminta setumpuk cairan roh. Junmo bertanya dengan mata konyol, Ye Chen benar-benar memberikan begitu banyak cairan roh, Ye Chen dengan cara itu menemukan kolam cairan roh. Cairan roh itu bukan cairan roh. Jangan menatapku seperti itu, saudaraku punya uang, saudaraku berubah-ubah. Ye Chen tersenyum. Junmo bertanya dengan garis hitam di seluruh wajahnya dan berkata dalam hati, aku tidak percaya bahwa aku bahkan dibandingkan. Jika aku menyuruh mereka mendengarkan mereka, aku pasti sudah mati. Lantai kedua dari lantai ketiga lebih kecil daripada lantai pertama, dan jumlah orangnya jauh lebih sedikit. Namun, tidak diragukan lagi, barang-barang di sini sangat berharga dan orang biasa tidak mampu membelinya. Apa yang bisa kulakukan untuk kalian, tuan-tuan? Seorang pelayan datang dengan senyum menawan di wajahnya. Semua pelayan itu berada di puncak tingkat ke-9 dari tahap pelatihan Qi. Ye Chen juga terkejut. Lapisan kedua berbeda. Pergilah ke lantai 3 dan kalian akan lebih terkejut. Junmo bertanya seolah-olah melihat pikiran Ye Chen, sambil tersenyum. Apakah lantai 3 adalah lantai pertama dari fondasi bangunan? Ye Chenman berkata dengan tidak masuk akal.